Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kemuliaan dan keagungannya. Segala kenikmatan itu menjadi sempurna. Dialah zat yang tak henti-hentinya, yang tak bosan-bosannya mencurahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan di tengah banyaknya orang yang terbaring sakit. Kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk belajar di tengah banyaknya orang yang telah disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang lain. Dan tiada kalah pentingnya lagi, yaitu kita masih diberikan nikmat keimanan yang masih tertanam di dalam diri-diri kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah teladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, sosok paripurna yang tentunya menjadi idola, teladan, cinta, dan contoh bagi kita semua dalam menjalani segala bentuk aktivitas kehidupan kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana usaha atau planning bisnis yang akan saya jalankan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamil Hashim Tamrin, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 1052711022720, dengan dosen pengampu Al-Ustadz Fakhruddin Mansur, SEI, MEI, Hafizahullah Ta'ala, sekaligus owner Kareba, oleh-oleh Kareba Makassar, dan juga Warmindo Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya akan mempresentasikan rencana usaha atau business plan yang akan saya jalankan. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang hal-hal atau faktor-faktor yang kemudian menjadi penghambat seseorang memulai usaha. Sebuah ide untuk menjalankan bisnis memang penuh tantangan dan keceriaan. Ada masa-masa di mana kita menjalankan bisnis itu sangat sulit, pun juga ada masa-masa di mana bisnis itu bisa berkembang pesat dan menghasilkan profit yang luar biasa. Keuntungan yang bisa didapatkan tentunya sangat masif, tetapi kerugian itu bisa saja terjadi. Permasalahannya adalah banyak orang yang masih pelin-pelan atau ragu dalam menjalankan bisnis, dan rata-rata tentunya berasal daripada mental, ketakutan akan kerugian yang akan dialami. Kita semua paham bahwasanya banyak sekali orang yang ingin memulai bisnis, tetapi kemudian ada secercah kegelapan yang membuatnya mundur. Kegelapan inilah yang sekira menjadi faktor utama banyak orang gagal dan tidak dapat bangkit lagi untuk melakukan bisnis. Perjalanan kehidupan pengusaha memang penuh lika-liku. Ada fase di atas dan juga ada fase di bawah. Tapi pada dasarnya setiap orang ingin melakukan usaha karena ingin mendapatkan keuntungan. Itu adalah tujuan utamanya. Namun pada prosesnya, teman-teman sekalian, ketika kita memulai bisnis, pasti ada saja masalah-masalah yang harus kita lalui. Pastinya semua pengusaha setidaknya pernah mengalami fase-fase banyak masalah ketika merintis usaha. Tidak ada bisnis yang bisa berjalan sempurna dan langsung menghasilkan profit yang banyak. Memang banyak hal-hal atau tantangan yang kemudian hadir di dalam diri kita ketika ingin memulai bisnis atau usaha. Takut dengan kegagalan, sulit fokus atau tidak konsisten, tidak mempunyai modal dan kesiapan mental, tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu dan sebagainya. Dan hal itu secara pribadi juga saya rasakan. Mengapa kemudian takut untuk mengambil langkah? Karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi masih saja menjadi penghambat untuk menuju ke sana. Ya baik, sekedar informasi bahwa secara pribadi saya adalah orang yang suka jalan-jalan atau traveling ya. Nah, traveling ini merupakan hobi saya kira bagi hampir semua orang. Tiap minggu atau paling tidak tiap bulan orang-orang melakukan traveling untuk menghilangkan penat mereka dari segala aktivitas.
Dan secara pribadi saya sampaikan tadi, saya adalah orang yang senang dengan kegiatan traveling. Sehingga kemudian saya berpikir bagaimana kesenangan ini bukan hanya sekedar menjadi hobi, tetapi bagaimana kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan. Bekerja karena hobi pun saya kira merupakan impian bagi semua orang. Dan salah satunya adalah menjalankan bisnis travel ini. Kebutuhan jalan-jalan dan traveling bahkan menjadi kebutuhan sekunder saat ini. Kegiatan traveling juga bukan hanya untuk menghilangkan penat, tetapi badan usaha atau perusahaan juga membutuhkan itu traveling. Membutuhkan untuk kegiatan penghargaan atau kegiatan pengembangan sumber daya manusianya. Bagaimana tidak, jalan-jalan juga sangat dianjurkan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pengalaman dan memiliki cara pandang baru terhadap dunia. Ya, bisnis travel sebenarnya adalah bisnis yang mudah, tetapi juga memiliki risiko yang cukup besar. Mudah karena sejatinya bisnis travel ini tidak memerlukan aset yang besar. Kita dapat melakukan di mana saja. Bisnis travel juga merupakan bisnis yang tidak pernah akan mati. Ya, karena manusia tentunya memiliki kebutuhan untuk menghibur diri, terutama melalui kegiatan jalan-jalan atau traveling. Keuntungan lainnya adalah bisnis travel merupakan bisnis yang memiliki cakupan yang luas. Bahkan saat ini, kita dapat melakukan pendekatan dengan badan usaha atau perusahaan untuk kebutuhan outbound mereka, dan juga perjalanan bisnis yang dapat digunakan dengan perjalanan wisata. Keuntungan lainnya adalah bisnis travel ini bisa dijalankan tanpa modal. Biasanya pengguna jasa kita akan membayar uang muka sebagai jaminan kesepakatan perjalanan. Namun dari banyaknya keuntungan tersebut, bisnis travel memiliki risiko yang cukup besar juga. Kita perlu memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Pengalaman jalan-jalan memang penting, tetapi keselamatan dan keamanan adalah nomor satu. Kondisi bisnis travel ini memang telah sangat berbeda. Jika di tahun 2020 peluang bisnis travel bisa dikatakan sangat buruk karena dampak pandemi COVID-19 yang cukup parah, namun pasca COVID sampai di tahun 2024 ini, bisnis travel itu merupakan sebuah bisnis yang cukup menjanjikan jika dilakukan dengan cukup serius. Saat kita memutuskan untuk melakukan bisnis travel ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menjalankan ini. Yang perlu diingat, kita bukan hanya perlu mengantarkan calon konsumen agar mereka sampai di tempat tujuan, tetapi melainkan memastikan bahwa mereka benar-benar menikmati setiap momen perjalanannya. Dan ada pun hal-hal yang saya kira perlu untuk kita perhatikan dan perlu kita siapkan ketika melakukan bisnis travel ini. Yang pertama, yaitu melakukan riset terlebih dahulu tentang pariwisata. Memulai bisnis travel tentunya sangat berbeda ketika kita melakukan liburan sendiri. Kita perlu melakukan riset mendalam tentang apa saja yang kita butuhkan, berapa modal yang kita perlukan, serta siapa yang menjadi target market bisnis travel kita. Apakah mahasiswa atau pekerja kantoran dan sebagainya. Tetapi yang menjadi planning atau target-target market bisnis yang akan saya jalankan ke depannya yaitu fokus terhadap mahasiswa, di kalangan mahasiswa, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah membuat nama travel business yang unik, menarik dan mudah diingat. Meskipun sepele, namun saya kira memilih nama brand bisnis ini susah-susah gampang, ya. Dan kita usahakan memilih nama bisnis travel ini yang mudah diucapkan dan tidak terlalu panjang, ya, dan tentunya memiliki arti yang baik. Dengan demikian calon konsumen kita dapat mudah mengingat nama bisnis kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, yaitu memanfaatkan website atau media sosial. Di era digital saat ini, calon konsumen bisa mencari apa saja yang mereka ingin ketahui hanya melalui sebuah ponsel. Maka membuat website resmi dan media sosial itu sangat penting di zaman sekarang. Selain memiliki bisnis kita lebih profesional, memiliki keduanya akan membuat kita lebih terpercaya di mata calon konsumen. Itulah saya kira menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan dan sekaligus menjadi poin-poin planning bisnis saya ke depannya.
Jadi saya simpulkan apa yang telah saya sampaikan di awal sampai akhir dengan poin-poin planning bisnis saya. Jadi yang pertama itu jenis bisnisnya jelas, ini adalah agen perjalanan atau bisnis travel. Kemudian target market pembelinya yaitu di kalangan mahasiswa. Harganya tentunya kita juga menyesuaikan dengan harga kantong mahasiswa. Kemudian nama bisnis travelnya yaitu Tamasya Travel, ya. Saya kira ini singkat dan mudah diingat dan juga saya kira memiliki arti yang baik. Kemudian target atau cara pemasarannya, distribusinya yaitu tentunya melalui media sosial, ya, baik itu melalui media Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Itulah saya kira menjadi planning usaha ke depannya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.